militer, ya kan? Dilatih di sini. Dilatih apa Pak? Dilatih sholat tepat waktu. Dilatih makan dengan cara sunnah, ya nggak? Dilatih dengan hidup dengan tertib, ya kan? Bukan tidur bangun seenaknya, bangun jam 7 pagi, tidur seenaknya jam 12 malam. Nah, jadi apa yang kita bawa nih di sini kita amalkan. Jadi apa yang orang yang sukses di jalan Allah itu katanya bukan orang yang ketika di jalan Allah tuh tahajudnya bisa 100 rakaat ya, dakwahnya bisa 3 jam, bukan. Tapi bagaimana apa yang ada dalam dakwah, dalam ketika keluar jalan Allah ini sampai di rumah itu bisa dibawa pun. Nah, inilah orang berhasil. Kalau di sini Masya Allah, wali dia nih, tahajudnya Allah Akbar, ya kan, jam 2 pagi deh, tapi di rumah Masya Allah. Insya Allah dah pokoknya dah, ya kan. Jam 6 baru bangun subuh. Nah ini artinya mesti keluar lagi, ya. Seperti itu Pak. Nah, jadi gimana iman ini, ya, bener ya? Iman kalau sudah kuat itu, jadi iman itu Pak bukan ikut pada suasana, bukan. Tapi bagaimana iman kuat itu merubah daripada suasana. Nah itu arti iman yang apa? Kuat. Apa Pak? Merubah suasana, bukan ikut suasana. Nah jadi kalau iman kita nih, iman masih ikut suasana Pak ya, gue sholat dulu deh, aja sholat antar aja dah nih, kita sebat dulu lah, nongkrong dulu, ini kan capek abis ngeprint tuh. Ini juga ya bener. Nah ini iman masih kena suasana nih, ya kan. Tapi kalau udah di jalan Allah nih, kita harapkan berubah. Bukan ikut suasana, kita merubah suasana. Masya Allah, ya kan. Fadli misalnya, Ben Hill, balik-balik nih gimana? Bisa jadi contoh, ya kan? Bisa sholat tepat waktu, Masya Allah. Bahkan ngajak teman-temannya, kita sholat dulu yuk, kita break dulu, nanti kita cari dunia lagi, cari bagi hasil lagi. Masya Allah, seperti itu, ya kan. Tar aja dulu, masih enak nih kita ngopi-ngopi dulu, nah kita sholat dulu lah. Nah ini arti imannya udah kuat, dia berubah daripada suasana di sana. Kita bisa ingetin pimpinan kita, Pak, kita minggu ini belum jauh lah Pak, gimana kalau kita berdua jauh lah Pak. Tapi Bapak aja yang ngomong, saya masih malu nih. Nah, ya kan, seperti itu. Kita ingatkan, kita belum buat jauh lah kan Pak, bagaimana kita usahakan buat jauh lah. Jadi yang penting itu kita bawa 5 amal ini ya pulang. Bagaimana setiap hari kita buat musyawarah di kantor, buat kan ya, kantor. Di rumah juga harus buat, ya, dengan keluarga, istri, ya. Musyawarah di rumah ini bisa lebih mendetail lagi. Tanya, kamu gimana sholatnya, telat apa enggak? Wah iya Pak, tadi zuhurnya jam 2. Aduh kenapa kamu begitu? Tadi masak-masak, ya besok diperbaiki ya. Nah bisa seperti itu, kita tanya amalan-amalan. Kamu terus ada buat dakwah nggak? Waduh belum dakwah saya. Kenapa kamu kok belum dakwah? Karena ada anak tuh bisa kamu dakwahin. Oh iya, ya udah besok dakwah ya. Nah ini namanya musyawarah. Supaya apa? Jadi lebih baik. Yang kedua, buat taklim Pak, di rumah dan di masjid. Walaupun 1 hadis, ya usahakan. Kalau belum punya buku, tanya Pak Surya tuh beli di mana. Ya kan? Sekarang di Tokped juga banyak lah buku-buku Fadilah Amal Muntakhab Hadis. Baca 1 hadis, walaupun ngantuk ataupun pagi-pagi ataupun ditentukan waktunya, terserah mau pagi mau malam, ya jangan berubah-ubah waktunya, kita baca. Walaupun cuma setiap hari 3 menit kita buat masjid ya. Kemudian bagaimana yang ketiga ini Pak, kita buat jaulah. Nah ini makanya jaulah ini penting Pak. Mana kita udah terangkan kan, gimana usahakan ini. Jaulah ini hari rayanya orang beriman, orang dakwah ya. Kita buat jaulah. Walaupun kadang-kadang memang lagi kerja nih berat betul. Saya pun ngalamin juga tuh, waktu jaulah aja nih. Nah masa-masa itulah lagi sibuk-sibuknya nih, lagi nyetir dia, lagi ngapain, ada orang pas datang tamu juga sekarang. Tapi kalau kita nggak paksakan diri kita, nggak bisa Kak. Nggak bisa kalau paksakan, semua juga sibuk kok. Hah? Nah, kemudian yang keempat amalannya, datang malam markas Kebon Jeruk. Nah kalau bisa nih,
usahakan terhubung dengan markas Kebun Jeruk. Supaya apa, Pak? Supaya suasana iman. Nah, di situ isinya orang-orang soleh, takwa, ahli ibadah, ahli dakwah, ahli zikir. Kita mah ahli apa? Ahli salah, bukan ahli soleh, bukan orang soleh, orang salah. Ya kan? Ahli juga sih, tapi ahlinya kacau-kacau. Ahli nonton yang aneh-aneh, dan ahli macam-macam deh. Nah, tapi kalau kita dekat dengan orang-orang ini, nah, mudah-mudahan Allah tularkan sifatnya, nempel dikit-dikit. Ya kan? Kita mah kacau, tapi dekat-dekat orang baik kita. Hari Kamis usahakan, apalagi pagi nih juga Ahmadi itu dekat dari Sunter tuh, Kebun Jeruk sebenarnya. Kalau pas pulang jam 5 bisa tuh datang, duduk bentar, dapat suasana iman. Supaya apa ya Ahmadi? Iman kita ini terjaga. Karena kalau enggak, setiap hari ini akan dirusak. Ada tayangan-tayangan, ada pergaulan-pergaulan, ada Anissa tuh, cewek-cewek semua nih, rusak Pak iman kita. Ya kita udah buat iman di sini, kita nggak jaga di rumah. Wah, habis. Sekarang mah mantap. Tadi saya pagi-pagi tuh jam 3:30, saya lihat udah pada bangun gitu, udah sholat tahajud semua. Nah, iman kuat. Tapi coba udah 2 minggu di balik kantor masih bisa nggak? Coba. Nah ini Pak ujiannya kan, jangankan yang tahajud kan, yang fardu aja kadang Masya Allah. Nah, itulah seperti itu Pak. Dan yang kelima, kita usahakan keluar 3 hari. Dirutinkan ya. Kalau bisa nih Pak Padli, ya Pak Ahmad, kita izin Pak, saya mau insya Allah rutin Pak. Tapi saya sibuk Pak 3 hari nggak bisa. Ya udah deh 2 hari. Niatannya 3 hari. 2 hari kok saya sibuk banget Pak. Ini jadwalnya lagi. Ya udah deh sehari. Nggak apa-apa, Allah terima. Sehari pun nggak bisa juga. Setengah hari deh. Nah, masa kita nggak mampu juga meluang. Supaya apa? Supaya iman kita ini selalu dalam keadaan terjaga, dalam keadaan baik. Dalam agama nih simpel aja. Ada iman, ada amal. Iman lemah, amal lemah. Nggak ada iman, nggak ada amal. Seperti itu. Kenapa kita hari ini amalnya jelek? Ya karena iman kita kondisinya jelek. Kemudian kalau kita di jalan Allah ini dimintanya apa Pak? 4 perkara. Dakwah, ilallah, taklim, zikir ibadah, khidmat ya. Tapi kata alim ulama kalau kita pulang ini dibalik Pak. Jadi urutannya tuh dibalik. Yang pertama kita khidmat dulu. Khidmatnya artinya melayani Pak. Siapa kita layani? Pertama keluarga kita. Nah bagaimana pulang-pulang nih kita ada istri kita layani. Kita gantian kita yang nyuci. Hari ini kerjaan apa? Biar saya kerjain hari ini. Kamu istirahat aja. Nah seperti itu. Insyaallah. Jadi dia pun nanti wah ini kok suami saya pulang-pulang jadi begini nih. Boleh dah keluar lagi. Nah, pada anak kita hikmat juga. Kamu udah beli mainan belum? Nah nih beli mainan. Masya Allah. Ayah pulang dari luar jalan Allah ini selalu beliin mainan. Sehingga nanti apa? Dia udah seneng. Oh ayah mau keluar ya? Mau itikaf ya? Ya udah berangkat deh. Soalnya dia tahu nih kalau ayah pulang itikaf pasti dikasih mainan apa. Nah ini Pak akhlak. Jangan kita pulang, kamu nih ya, ojos kan nggak sholat, nggak apa. Maka nanti dia akan benci berdakwah. Udah besar nanti, kamu nggak lanjutin ayah buat dakwah nih, ogah gua salapi aja ntar. Nah kan, pusing sendiri kita. Iya bro. Nah itu. Kalau kita sebagai anak kita cium pulang-pulang nih, cium tangan ibu kita, bapak kita, kakinya kalau perlu kita minta maaf. Maaf aku, saya banyak salah selama ini. Kesalahan anak yang paling besar itu bukannya apa, tapi meninggalkan agama dalam hidup. Itu kesalahan itu kita nggak tahu. Harusnya anak tuh jadi sumber pahala buat orang tuanya. Ini kita hari-hari kita setor tuh dosa kita pada dia. Kita bikin dosa ini, dosa itu, dosa. Minta maaf ya. Ma ibu kita, Bu maaf saya kurang silaturahim. Mungkin akhir-akhir ini sibuk ya Pak Jeris ya. Kurang telepon orang tua, masih ada orang tua ya Pak. Kita telepon, Bu maaf akhir-akhir ini saya kurang hubungin ibu, maaf saya sibuk. Ya, ibu kita dulu nggak pernah lupa sama kita biar sibuk juga. Kasih makan ya kita terus. Coba lupa gua lagi sibuk. Tapi kita, ya. Kita hari ini ngantuk dikit aja, waduh lupa sama orang tua.
Padahal dulu 9 bulan kita susahkan ibu kita ya. Bapak ibu kita pas masih bayi kita ganggu, daripada dia punya tidurnya kita ganggu kan, malam-malam kita nangis lah, lapar lah, kita susu, pengen mainan lah, pengen. Sekarang gantian, beliau ini udah tua, kita suka-suka kita aja. Males ke sana, capek hari ini, ntar besok lagi mau nelpon ibu, nggak usah deh, males, ntar bisik dia nasihat-nasihat. Akhirnya seperti itu. Istighfar Pak. Selagi orang tua kita minta maaf, perbaiki akhlak kita yang kurang-kurang pada adik kakak kita, pada tetangga kita. Nah, pulang langsung masak sup apa, kasih tetangga kita, ya kan? Kita perbaiki. Pada rekan-rekan kerja kita juga. Nah, ini khususnya nih yang di kantor nih, Masya Allah. Jangan kita suka menyusahkan orang. Ya, kerjaan kita sendiri kita nggak beresin, hanya orang lain. Sebenarnya harusnya kalau dai ini bukan hanya kerjaan dia, kerjaan orang pun dia bantu. Pak lagi susah ini saya bantuin deh. Ngapain nih Pak? Hitung-hitung ini, ngangkat-ngangkat apa? Ini ada perinan yang belum, ya udah saya bantuin deh, bareng-bareng kita. Nah, seperti itu. Nah, tapi kita kadang-kadang stigma. Kita ini bukan bantu, nyusahin orang malah kan. Pimpinan kita susahin, atasan kita susahkan. Pada atasan kita juga kita hitman. Mungkin kita kerja kita selama ini kurang baik, kita minta maaf karena itu adalah hak agama juga. Jumpa besok sama pimpinan kita kan, manajer kita, Pak mohon maaf ya Pak, saya selama ini kerjaan saya ini masih kurang baik, masih suka ngerepotin sama nyusahin Bapak, saya mau perbaiki lagi Pak. Seperti itu, sehingga dia apa, Masya Allah, nah ini baru betul nih, keluar 3 hari, dia lo keluar lagi 40 hari, jadi bener lo. Nah kan, ini baru 3 hari udah begini di pemikirannya nih. Nah, seperti itu. Bukan makin balik 3 hari makin suka-suka. Namir izin ya, mau jikir lo. Masya Allah. 2 jam jikir, jam 10 atau jam 12. Allah aja ntar ngeprint tuh. Karena ada model begini juga saya alami. Sudah tadi udah sekali izin tuh, ntar asal izin lagi. Biar Anda mau buat 2,5 jam dulu situ-situ ya. Menyusahkan. Akhirnya tanggung jawab kita aja. Maka ini hikmat kita perbaiki Pak. Kita ikram teman-teman kita. Kalau kita nih di jalan Allah yang susah siapa Pak? Ya, yang susah yang ditinggalkan ya. Teman kita akhirnya kerjanya double kan gitu kan? Nah, kita ikram. Makasih ya, lu udah bantuin gue kemarin, gue keluar itikaf. Oke, besok siang kita makan traktiran saya. Nah, seperti itu baru betul. Ya, ini baru akhlak. Ini memang bagus nih akhlaknya ini. Kelihatan. Sehingga nggak usah dakwah panjang-panjang. Orang mau deh sih juga ikut. Istri kita pun lihat perubahan akhlak kita. Tumben-tumbennya kagak pernah mau bersihin rumah, nyuci, mau panggil sayang-sayang ya kan. Jangan kita panggil, biasain nama-nama tuh. Panggil, oi Putri, oi Dewi. Nah, kalau udah ini panggil woi. Sayang. Seperti itu. Ya kan? Istriku. Ini kita perbaiki. Jadi itu hikmat kita tadi ya, perbaiki. Sehingga kita ini semua akan disenangi sama semua orang. Kalau disuruh bos masuk jam 8, masuk jam 7. Nah, minimal itu. Masya Allah, orang lihat, wah ini memang. Terus ngapain Pak saya jam 7? Nah, bisa sholat duha, bisa baca yasin, bisa zikir pagi dulu kan. Kalau kecepatan nggak masalah ya, masalah kalau telat kan. Cepetan mau ngapain nggak bisa. Buru-buru kan ngapain ya. Nah ini akhlak Pak. Bos bilang, Kun besok nanti jangan telat ya. Penting nih nganter-nganter nih. Jam 9 udah datang. Insya Allah siap. Oh jam 7 udah datang. Masya Allah ini baru datang. Karena di sini kita dilatih Pak. Orang Islam tuh disiplin. Subuh 4.30. Ya itu udah aturannya begitu, nggak bisa. Nah Allah gue nggak mau. Gue maunya 6.30 aja nggak asal. Nggak bisa lah. Zuhur jam 12 ya nggak bisa, harus sholat. Nggak bisa bikin-bikin sendiri. Ya Allah 12 tuh jam yang aneh tidur. Jam 4 aja deh. Nggak bisa. Ini hidup Islam ini disiplin. Nah jadi kalau kita ini nggak disiplin, harus diperbaiki. Malu kita kalau dai telat. Waduh terlambat lagi. Apalagi dia lagi terlambat. Mana si Ipulan? Lambat Pak. Aduh, main tuh ikut itikaf tuh. Nah, nggak usah dah. Kacau begitu orang itu. Nah ini Pak. Gimana?
kita tunjukkan, datang lebih awal, pulang paling terakhir. Ini bayani dari masa-masa kita seperti itu. Biasa kalau kita kebalik kan, datangnya paling telat, pulangnya paling cepat. Nah ini dia nih yang dicari-cari warga nih kan. Jumatan. Datangnya mepet, pulangnya paling duluan. Seperti itu Pak. Nah ini sekarang kita balik di kantor, Masya Allah, datangnya paling